Halo sahabat rumah belajar, saya Yumelawati, guru BK di SMA Negeri 1 Pandeglang. Kali ini saya akan melakukan layanan klasikal dengan judul Gaya Belajar. Adapun sasaran layanannya yaitu untuk kelas 10. Dan tujuan pembelajarannya agar siswa-siswi memahami gaya belajar yang dimilikinya sehingga dapat belajar dengan baik. Aduh, kok aku sulit banget ya belajarnya. Kok aku nggak bisa-bisa sih teori ini. Aku hafalin nggak bisa terus. Nah, jadi kalau misalnya kita mengalami hal seperti itu, kita analisis lagi sebenarnya apa sih gaya belajar yang kita miliki. Apakah memiliki gaya belajar auditori, visual, atau kinestetik. Jadi, sahabat rumah belajar, gaya belajar itu ada 3, yaitu ada gaya belajar visual, gaya belajar auditori, dan gaya belajar kinestetik. Nah, mari kita bahas satu persatu. Gaya belajar visual adalah gaya belajar yang menggunakan indera penglihatan. Artinya lebih dominan pada apa yang dilihatnya. Nah, apa aja sih karakteristiknya dari gaya belajar visual ini? Yang pertama, menyukai gambar-gambar. Kemudian, suka berkomunikasi secara tertulis, cenderung berpenampilan rapi, memiliki tulisan yang lumayan rapi atau bisa dikategorikan bagus. Sering sekali membaca buku dan menyukai buku-buku yang banyak gambarnya, menjadi lebih teliti. Nah, bagaimana sih caranya agar seseorang yang memiliki gaya belajar visual dapat menerima pembelajaran dengan sangat mudah? Yang pertama, lakukan pembelajaran dengan membaca buku yang banyak ilustrasi gambar atau warnanya yang lebih menarik. Yang kedua, gunakan stabilo untuk menandai pelajaran saat belajar. Hindari polusi-polusi visual. Dianjurkan apabila memiliki ide, maka hendaklah segera dicatat. Melakukan pembelajaran di tempat favoritnya. Sahabat rumah belajar, mari kita berlanjut ke gaya belajar auditori. Gaya belajar auditori ini adalah gaya belajar yang lebih ditekankan pada proses indera pendengaran. Artinya lebih peka terhadap suara-suara. Nah, seperti apa sih karakteristik dari gaya belajar auditori ini? Suka membaca buku dengan suara yang keras. Seseorang lebih senang mendengarkan musik. Lebih senang berbicara langsung. Berbicaranya itu sangat fasih, artinya dia melakukan berbicaranya itu tidak berbelit-belit. Ketika berpikir itu, matanya akan bergerak ke kiri dan ke kanan. Itu adalah karakteristik dari gaya belajar auditori. Nah, gimana sih caranya biar seseorang dengan gaya belajar auditori dapat memahami pembelajaran dengan lebih mudah? Triknya adalah yang pertama, rekamlah saat pembelajaran berlangsung. Yang kedua, lakukan pembelajaran dengan tanya jawab. Kemudian yang ketiga, apabila ada yang ingin dihafal, maka rubahlah hafalan tersebut menjadi sebuah lagu. Ketika menghafal, lebih dianjurkan agar apa yang dihafalkannya diucapkan kembali dengan suara. Gaya belajar yang ketiga yaitu gaya belajar kinestetik. Nah, gaya belajar kinestetik ini lebih cenderung kepada seseorang yang suka melakukan aktivitas fisik. Nah, apa aja sih karakteristiknya? Suka olahraga, memiliki tulisan yang kurang bagus atau tidak rapi, cenderung jahil atau tidak mau diam. Dapat dengan mudah menirukan mimik wajah atau gerak-gerik tubuh. Semangat ingin mencobanya itu lebih besar, jadi selalu ingin melakukan percobaan ketika gagal. Berbicaranya itu lambat. Seperti apa sih tipsnya agar seseorang dengan gaya belajar kinestetik dapat memahami pembelajaran dengan mudah? Cara yang pertama adalah
mencari keterkaitan apa yang dia pelajari dengan kehidupan sehari-hari, atau mencari kebermanfaatan dari setiap pelajaran yang ia pelajari. Dianjurkan agar melakukan gerakan-gerakan kecil dalam pembelajaran, misalnya seperti meregangkan tangan. Hendaknya menulis apa yang sedang dijelaskan guru ketika menghafal atau ingin mempelajari sesuatu. Gunakan menulis di udara gitu. Sahabat rumah belajar, itulah 3 gaya belajar yang pada umumnya dimiliki individu. Semoga video ini bermanfaat ya, sahabat rumah belajar.